acara ini terselenggara juga karena dukungan dari Japan Foundation, terutama Asia Center ya. Ini bagian dari webinar series dari Japan Corner yang kami didukung sepenuhnya oleh Japan Foundation. Oke, baik, mungkin itu tadi pengantarnya, dan sekali lagi terima kasih Lili Sensei itu mengapa sastra Jepang karena memang unik. Nah sekarang mungkin kita bisa hadirkan sekarang Andri Sensei. Silakan Mas Andri untuk memulai bagaimana pengalamannya selama ini, terutama bagaimana menerjemahkan sastra-sastra Jepang, terutama dari perempuan-perempuan Jepang yang memang mungkin bagi dunia lain atau tradisi lain agak misterius gitu ya. Jadi mungkin kita bisa dengarkan bersama untuk saat ini. Silakan Mas Andri, silakan. Saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Lili, Bu Meta. Ini pertama kali banget ngasih materi seperti ini, jadi sebenarnya saya agak grogi. Jadi nanti kalau misalnya saya terdiam beberapa saat, mohon dimaafkan. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Andri. Terima kasih udah dikasih kesempatan seperti ini. Saya seorang penerjemah dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Terus saya juga seorang editor, terutama editor akuisisi untuk naskah-naskah dari Jepang. Untuk penerjemah dan editor, saya utamanya bekerja di Penerbit Haru. Penerbit Haru adalah penerbit yang banyak menerbitkan buku-buku Asia. Kami menerjemahkan buku-buku dari Jepang, juga dari Korea, dan dari Asia yang lain. Terus selain itu, saya juga sedang memulai Penerbit Mai. Sebenarnya Penerbit Mai adalah proyek saya sendiri untuk paling enggak mendidik penerjemah Jepang Indonesia. Jadi kita enggak lagi menerjemahkan dari Inggris ke Indonesia untuk buku-buku Jepang, tapi kita bisa menerjemahkan dari bahasa Jepangnya langsung gitu. Hari ini saya pengen sedikit sharing pengalaman membaca seperti tema yang udah diumumkan di sosial media. Kita bakal membahas sedikit tentang keadilan, terutama dilihat dari buku misteri Jepang, karena Penerbit Haru banyak banget menerbitkan buku-buku misteri dari Jepang. Jadi sebenarnya ini lebih ke sharing pengalaman baca aja sih, semoga bisa menambah sedikit perspektif buat teman-teman saat membaca karya-karya misteri dari Jepang. Apa sih bedanya thriller, horor, dan misteri, karena hari ini yang ingin saya bahas adalah misteri. Untuk thriller itu sejenis bacaan yang menawarkan ketegangan yang intens, kayak ada bahaya yang mengancam. Kalau buku-buku misalnya teman-teman tahu Jurassic Park karya Michael Crichton atau Kill Me If You Can punyanya James Patterson, itu sejenis bukunya bisa disebut sebagai thriller. Terus selain itu ada horor juga. Kalau teman-teman tahu Pet Sematary-nya Stephen King atau The Shining-nya Stephen King, dia orang yang menulis genre horor. Genre ini menawarkan ketegangan karena takut dan lebih ke jijik karena ada sesuatu yang nggak bisa dijelaskan, bukan nggak pernah ya, kita nggak terbiasa melihat, nggak terbiasa membaca akan hal itu. Terus ada lagi, yang satu lagi adalah misteri. Yang misteri ini yang hari ini yang ingin saya bahas karena Penerbit Haru banyak menerbitkan ini, ada Minato Kanae yang waktu itu kami undang di Festival Buku Asia. Terus selain itu ada Kiyosuri Kako gitu. Untuk misteri ini ada banyak banget misteri sebenarnya. Bisa misteri yang mencari pelaku, seperti kalau teman-teman membaca Detektif Conan atau Kindaichi, itu mencari pelakunya siapa. Selain itu ada misteri yang mencari motifnya apa. Jadi si pelakunya udah tahu dari awal, tapi kita harus membacanya untuk mencari motif si pelaku ini, kenapa sampai dia melakukan kejahatan tersebut. Ada lagi untuk misteri yang mencari caranya. Misalnya kalau Conan bagaimana sih cara melakukan trik pembunuhannya ini, Kindaichi juga sama sih mencari triknya seperti apa. Gitu. Jadi ada berbagai macam misteri, dan sebenarnya 3 genre ini mungkin nggak bisa dipisahkan satu sama lain karena ada horror misteri, ada horror thriller, ada mystery thriller, dan segala macamnya adalah gabungan dari gabungan dari 2 atau 3 genre ini. Hari ini kita ingin bahas soal keadilan, karena buku-buku misteri pasti setiap tokohnya selalu menuntut keadilan karena terjadi sebuah kasus, entah itu pembunuhan atau pencurian atau entah kasus apapun itu, mereka berusaha untuk menuntut keadilan. Itu inti utama dari cerita misteri. Mereka merasa diperlakukan tidak adil, mereka merasa dirugikan,
Mereka merasa seharusnya mendapatkan sesuatu tapi tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan gitu. Di sini saya membagi ada 4, sebenarnya ada 1 lagi tapi nanti akan saya munculkan di bagian akhir, sejenis sebagai tambahan aja untuk mungkin bisa kita bahas. Ada hukum, kita berharap hukum bisa memberikan keadilan buat kita, itu yang utama. Kita percaya pada hukum, kita berharap hukum tersebut bisa memberikan keadilan saat kita diperlakukan tidak adil. Terus ada pembalasan setimpal, ada balas dendam, contohnya ada di dalam buku Confession dan Penance. Ada juga orang yang berharap keadilan dengan melakukan perundungan. Ada Yoru no Bakemono, Midnight Monster, ini karya Sumino Yoru. Terus ada lagi 1 lagi yang mungkin sedikit berbeda dari ketiga hal lainnya. Kita berharap ada common sense, kita berharap pada akal sehat untuk mendapatkan keadilan tersebut. Yang pertama yang ingin saya ceritakan adalah tentang hukum ini. Ini sebenarnya cuplikan salah satu buku karya Akio Shirikaku, judulnya Absolute Justice. Kalau teman-teman ingin tahu point of view-nya seperti apa, Absolute Justice itu bercerita tentang seorang perempuan bernama Noriko. Dia justice freak banget, dia sangat suka dengan hukum, dia suka dengan undang-undang, dia suka dengan segala peraturan. Dia justice freak banget, dan dia suka menegakkan kebenaran itu sebenar-benarnya. Jadi apapun harganya, entah itu mau orangnya meninggal, entah mau orangnya dipenjara, entah apapun, yang penting dia benar. Makanya dia mengutip seperti ini, asalkan dia benar, melakukan apapun nggak masalah, kan sesuai dengan hukum. Dia nggak akan dihukum, nggak akan diapa-apain, asalkan dia benar. Asalkan dia benar, segalanya mungkin. Kebenaran hebat, kebenaran segalanya. Yang berikutnya saya ingin membahas soal yang hukum. Ini dari buku Absolute Justice, seperti yang tadi saya ceritakan. Ada 1 tokoh bernama Noriko yang dia sangat suka dengan hukum, dia suka undang-undang, dan dia menggunakan undang-undang itu untuk menghukum siapapun yang bersalah. Jadi asalkan dia benar, dia nggak peduli dia melakukan apapun, karena nggak akan ada orang yang bisa menghukum dia jika dia melakukan hal yang benar. Tapi di satu sisi hukum ini kadang tidak bisa memberikan keadilan untuk orang yang sedang merasa diperlakukan tidak adil. Misalnya ini dari buku Confessions, dia seorang guru SMP yang anaknya dibunuh oleh anak didiknya karena masih SMP. Si anak didik ini tidak bisa dihukum berdasarkan undang-undang yang ada di Jepang karena anak-anak tidak bisa dikriminalkan. Dia bilang remaja adalah anak yang belum matang, jadi masih dalam masa pertumbuhan. Jadi pemerintah sebagai pengganti orang tua memikirkan hukum rehabilitasi terbaik. Jadi kalau misalnya ada seorang remaja berusia di bawah 16 tahun membunuh orang, masalah akan selesai tanpa dia masuk ke penjara jika pengadilan keluarga memutuskan demikian. Jadi si Confession ini, si guru yang merasa diperlakukan tidak adil karena anaknya terbunuh ini, dia akhirnya berusaha untuk melakukan pembalasan setimpal. Dia berusaha untuk membalas si anak didiknya itu. Ini cuplikan yang sama dari Confession karyanya Minato Kanae. Di akhir bukunya, ini benar-benar di bagian akhir bukunya, dia bilang kepada si pembunuh anaknya ini, Watanabe-kun, inilah balas dendam. Tidakkah kau merasa bahwa ini adalah langkah pertama untuk memperbaiki hidupmu? Jadi kayak dia seolah-olah bertindak sebagai seorang guru yang sedang memberikan pelajaran hidup kepada si anak didiknya ini. Terus selain itu Minato Kanae yang di buku keduanya yang terbit di Indonesia juga bicara soal balas dendam. Ini sama, seorang ibu yang anaknya meninggal, tapi para saksi saat itu tidak bisa mengingat dengan jelas siapa pembunuh anaknya. Padahal mereka menyaksikan dengan jelas si laki-laki yang membunuh anaknya itu. Dia bilang dia tidak akan memaafkan si anak-anak ini. Dia menyuruh anak-anak ini menemukan penjahatnya sebelum kasus kadaluarsa. Kalau nggak bisa, dia ingin minta ganti rugi dengan cara yang bisa dia terima, yaitu dengan cara membalas dendam kepada
si anak-anak itu, karena dia nggak bisa menemukan pelakunya, dia mengarahkan dendamnya ke anak-anak yang menjadi saksi yang tidak bisa memberikan kesaksian sepatutnya. Gitu. Terus selain itu ada satu yang aku merasa unik banget saat membaca Midnight Monster ya Sumino Yoru. Di sini para anak-anak satu kelas dia merundung satu orang yang namanya Yano. Karena si Yano ini melakukan sedikit kejahatan, dalam tanda kutip kejahatan kepada salah satu anak di kelas tersebut. Jadi kayak seisi kelas jadi satu, berusaha untuk membalas itu. Di dalam bukunya ditulis, dirundungnya Yano di kelas kami sangat melibatkan sesuatu yang bernama rasa setia kawan. Kasai, si anak populer yang ada di kelas itu, jadi pusat perhatian di kelas ini. Semua orang tahu bahwa Kasai marah pada Yano dan itulah yang menjadi tragedi untuk Yano. Jadi si Yano ini yang dia melakukan sedikit kejahatan di kelas itu, gara-gara kejahatannya itu dia sasarkan ke salah satu anak populer, seisi kelas jadi kayak bersatu padu dengan rasa setia kawan untuk merundung si anak itu untuk menuntut keadilan. Dan si anak ini yang menjadi naratornya, dia bukan anak yang jadi perundung, bukan pula yang dirundung. Jadi dia kayak dia melihat dari lingkar kejadian itu. Dan dia melihat itu sebagai sesuatu yang apa boleh buat. Karena Yano melakukan itu, maka dia patut untuk dirundung. Gitu. Ini dari Midnight Monster Sumino Yoru. Jadi ada apa ya? Menurut saya agak unik juga karena mereka bersatu padu dengan atas nama rasa setia kawan itu untuk menuntut keadilan dari si anak bernama Yano ini. Terus ada satu lagi yang menurutku juga agak sedikit unik. Ada orang-orang yang berharap mengharapkan diperlakukan oleh orang lain karena mereka menganggap itulah yang sepatutnya dilakukan. Joski common sense dan persetujuan yang tidak terucapkan gitu kali ya. Misalnya di dalam buku judulnya Para Paus 52 Hz, ini karya Machida Sonoko, dia ada satu scene di mana si tokoh utamanya ini sedang berpakaian lusuh. Dia berjalan dengan terhuyung-huyung di kota, tapi dia akhirnya bertemu dengan seorang temannya. Tapi temannya ini sama sekali nggak ngomong apa-apa soal pakaiannya yang lusuh itu. Padahal kalau dilihat jelas-jelas lusuh, tapi dia nggak ngomong apa-apa demi atas nama kesopanan dan atas nama common sense itu. Jangan menyinggung sesuatu yang nggak perlu disinggung itu sih intinya. Terus untuk yang common sense ini mungkin di Jepang adalah sesuatu yang baik karena misalnya yang baik dalam common sense ini adalah membuang sampah pada tempatnya misalnya, atau membuang sampah pada hari-hari yang sudah ditentukan, misalnya hari Senin untuk sampah terbakar, hari Selasa untuk sampah yang bisa didaur ulang. Nah itu adalah suatu kesepakatan yang bukan kesepakatan, suatu akal sehat, suatu common sense, peraturan yang harus diikuti dan kita harus mengikutinya. Terus ada lagi misalnya eskalator. Eskalator kalau Tokyo di kanan kita berdiri diam, di kiri kita berjalan cepat, atau kebalik ya, mungkin saya kebalik-balik antara Osaka dan Tokyo. Itu nggak ada yang tertulis, tapi semua orang melakukan itu untuk supaya tidak mengganggu orang-orang yang misalnya pengen cepat-cepat mengejar kereta misalnya. Mereka pengen cepat-cepat, maka diberi satu tempat untuk mereka berjalan lebih cepat. Dan tentu untuk common sense ini mungkin di dalam Jepang sendiri ada perbedaan common sense antara misalnya Tokyo dan Osaka aja itu udah berbeda banget untuk masalah eskalator. Terus tempo hari saya juga sempat melihat sebuah variety show, misalnya kalau ada orang tersandung di Tokyo mereka akan pura-pura untuk tidak terlihat. Dia menyebutnya Minai Shuri no Yasashisa, mereka kebaikan yang ditunjukkan dengan cara pura-pura nggak terlihat. Sementara di Osaka mereka orangnya lebih berharap ditolong. Mereka berharap kalau nggak dijadikan lelucon, dijadikan ketawaan gitu. Jadi ada perbedaan juga di dalam Jepang itu sendiri. Terus
ini satu common sense lagi yang di dalam buku Minato Kanae. Intinya ada satu orang yang baru saja pindah. Ada orang yang baru saja pindah dan dia suka memuji si tetangganya. Dia memuji anak tetangganya. Dia bilang ketika keluarga mereka baru pindah, Mayu, si orang yang baru pindah itu selalu memuji anak-anak keluarga Takahashi setiap kali dia bertemu dengan Junko, si ibu yang tinggal di rumah depan. Dia memujinya dengan mereka ini siswa sekolah unggulan ya, mereka sopan sekali. Saya iri karena anak-anakmu tubuhnya tinggi dan anak-anakmu langsing semua. Tapi waktu itu jawaban si istri rumah depan, dia cuman menjawab, aduh terima kasih saya jadi senang. Dan si Mayu yang melemparkan pujian itu dia jadi sebel. Mayu menunggu kelanjutannya, tapi ternyata nggak dibales. Dia merasa nggak adil banget, aku udah memuji kok nggak dipuji balik. Padahal membalas pujian dengan pujian kan bentuk sopan santun. Memuji anak lawan bicara cuma sekadar salam. Kalau diberi salam, ya harusnya dibalikin dengan salam, tapi nggak dibalikin. Jadi dia sedikit berharap dia mendapatkan salam balik yang seperti itu. Terus ada lagi mungkin sedikit melenceng dari keadilan, dan yang di bawah ini yang saya tampilkan bukan buku-buku misteri juga. Misalnya ada Fritter Membeli Rumah karya Arikawa Hiro. Di situ common sense-nya adalah laki-laki harus bekerja di perusahaan yang baik dan mendapatkan nafkah yang stabil. Karena di dalam buku Fritter Membeli Rumah ini, si anak laki-laki keluarga ini dia nggak bekerja di perusahaan, dia hanya bekerja sebagai seorang fritter. Fritter itu bekerja serabutan misalnya kayak di minimarket, dan bisa berpindah-pindah dan nggak terlalu banyak tanggung jawab. Itu dianggap di Jepang sebagai bukan sebagai sebuah pekerjaan yang layak. Atau di dalam Gadis Minimarket, dia mempertanyakan kenapa perempuan harus memilih antara berkarir atau berkeluarga. Kalau nggak berkarir ya harus berkeluarga, kalau nggak berkeluarga ya harus berkarir. Terus ada lagi Memory of Glass dari Akio Shirikako. Ini juga kayak sejenis apa ya, stigma juga di dalam buku itu. Ada satu anak yang harus merawat ibunya sendirian hanya karena dia seorang anak perempuan, dan saudara-saudaranya laki-laki mereka sama sekali nggak mau membantu. Terus tadi ada satu lagi yang saya bilang, yang mungkin ini pun mungkin kita bisa diskusi bareng-bareng sih. Kita ada suicide, bunuh diri yang juga dibahas di dalam buku Akio Shirikaku juga, judulnya Schedule Suicide Day. Di situ ceritanya ada seorang anak yang merasa curiga ibu tirinya membunuh ayah kandungnya. Jadi dia berencana untuk bunuh diri supaya dia mendapatkan perhatian dari polisi agar si ibu tirinya diusut, gitu. Jadi bunuh diri ini bisa di dalam buku misteri ini dijadikan alat untuk mendapatkan keadilan. Ini jadinya saya nulisnya harakiri. Jadi bunuh diri itu sejenis hukuman, bisa hukuman untuk orang lain yang dianggap bersalah seperti dalam Schedule Suicide Day, atau hukuman kepada diri sendiri atas kesalahan atau rasa malu. Terus saya sempat mikir juga untuk zaman modern ini seperti apa sih sebenarnya sejenis bunuh diri ini. Dan saya mikir mungkin mengundurkan diri dari pekerjaan saat melakukan sebuah kesalahan bisa dianggap sebagai dalam tanda kutip bunuh diri. Karena jika seseorang melakukan kesalahan di dalam pekerjaan, melanjutkan pun klien nggak akan percaya lagi. Jadi dia lebih baik dia mengundurkan diri daripada tidak dipercaya lagi oleh si klien ini. Dan tanggung jawabnya bukan membetulkan kesalahan tersebut, tapi dengan mengundurkan diri supaya orang lain bisa membetulkan kesalahan tersebut. Terus pas membuat slide ini saya sempat ditanya juga oleh teman-teman Makassar, gimana sih kalau kita bandingkan dengan Indonesia, soal keadilan ini seperti apa? Terus saya jadi ingat soal absolute justice yang menurut saya
ceritanya hanya bisa terjadi di Jepang. Jadi seandainya kalau cerita ini terjadi di negara lain, saya kira ceritanya nggak akan bisa jalan. Kenapa? Karena kayak yang seperti saya ceritakan tadi, Takaki Noriko, si tokoh utama yang menyebalkan, yang gemar meneliti undang-undang dan hukum ini, dia seorang law freak, dia suka banget dengan undang-undang. Dia tahu apa itu hukum dan dia ingin hukum ditegakkan setegak-tegaknya. Jadi dia melaporkan semua jenis kesalahan yang tidak sesuai dengan hukum. Misalnya saya tulis di sini judi 500 yen. 500 yen itu cuman kayak kalau di sini sekitar 50.000 rupiah. Dia melihat dua orang temannya judi bola, bukan judi ya, kayak taruhan gitu loh. Kayak teman-teman misalnya kalau di sekolah atau di kantor, ada pertandingan bola A lawan B, siapa yang menang, kita taruhan yuk. Itu dia melihat itu. Dan judi yang dalam bentuk uang tidak diperbolehkan di Jepang dan itu melanggar hukum. Dan si Takaki Noriko ini dia melihat saat si orang yang kalah sedang hampir menyerahkan 500 yen. Jadi dia menunggu 500 yen itu diserahkan. Dan pas 500 yen itu diserahkan, dia mengambil foto dan dia hendak melaporkan ke polisi. Karena itu bisa dibilang sebagai perjudian. Terus ada lagi dia memergoki orang yang mengisi baterai di kantor. Itu bisa dibilang sebagai pencurian karena melanggar undang-undang ABC. Dia percaya itu. Dia memotret juga, dia hendak melaporkan ke polisi. Dan yang menurut saya paling parah adalah saat dia memergoki tunawisma menggunakan gedung terbengkalai tanpa izin. Ini penggunaan fasilitas tanpa izin, juga kriminal. Dia melaporkan ke kantor wilayah, tapi sayangnya sama kantor wilayah nggak ditanggapi. Dan Takaki Noriko ini karena nggak ditanggapi, dia melaporkan lagi ke atasannya lagi. Dan seperti yang saya tadi bilang, Noriko ini nggak peduli apapun asal hukum bisa ditegakkan. Akibatnya tunawisma diusir dari gedung terbengkalai waktu itu musim dingin, dan akhirnya si para tunawisma ini semuanya meninggal karena kedinginan, dan orang yang menolak memproses laporannya dia dipecat dari pekerjaannya. Dan Noriko tidak merasa bersalah karena ini dia melakukan semuanya sejalan dengan hukum. Dan kayak yang teman-teman tadi dengar, semua orang yang hendak dilaporkan Noriko ini, mereka menghadapinya dengan begitu ketakutan. Mereka takut polisi akan menegakkan hukuman ini, mereka takut atasannya akan melihat, mereka takut si orang yang lebih berkuasa bisa melakukan hal yang buruk setelah menerima laporan Noriko. Jadi ada ketakutan dengan atasan, ada ketakutan dengan harus sejalan dengan hukum, harus taat dengan hukum. Dan itulah yang membuat cerita ini berjalan. Dan misalnya kalau teman-teman bisa bayangin ada teman kalian yang berusaha untuk melaporkan teman-teman dengan judi 50.000 taruhan. Kamu kulaporin ke guru nih, kulaporin ke polisi dengan tuduhan melakukan perjudian 50.000. Apakah teman-teman akan peduli akan hal itu? Saya rasa enggak gitu loh. Cuman 50.000 doang mau dilaporin, laporin aja. Paling cuma ngobrol doang selesai. Sementara di Jepang nggak akan selesai dengan ngobrol. Gitu, makanya cerita ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya merasa ada perbedaan itu untuk di dalam buku ini. Terus di dalam buku-buku ini, apakah ini realita atau ini sebenarnya cuma fantasi, cuma pikiran si penulis aja? Saya ingin mengutip, untuk menjawab itu saya ingin mengutip satu kata-kata Kiyoshi Rikako yang sempat datang di Festival Buku Asia 2020. Dia bilang thriller atau misteri itu adalah satu cara yang pas untuk membicarakan isu sosial tanpa mendikte apa yang benar dan salah. Dan kayak yang tadi saya ceritakan tentang Takaki Noriko, itu di dalam bukunya pun Akiyoshi Sensei nggak bilang ini salah, ini benar. Takaki Noriko ya orangnya seperti itu, dia nggak bilang ini benar ataupun salah. Terus dari tadi kita selalu ngomongin penulis Jepang. Kalau teman-teman juga pengen membaca penulis Indonesia, di sini saya memberikan sedikit list. Ada Rui Mita, ada Anastasia Emilia, ada yang baru terbit, ada Asri Pratiwi Wulandari, dia seorang penerjemah Jepang juga yang baru terbit. Dia sedikit misteri dan sedikit horor juga sih. Gitu mungkin dari saya, Bu Mita. Semoga bisa menjadi pemantik diskusi yang bagus.
Makasih banyak Andri Sensei ya. Ini harus namanya harus Andri Sensei kan. Mas Andri aja atau Andri aja, Bu Meta nggak apa-apa. Ya, Mas Andri. Jadi menarik sekali ya bahwa kalau dari pengalaman saya sendiri sih sebenarnya mungkin kan Mas Andri karena cowok ya. Kalau saya sebagai perempuan yang tinggal di Jepang itu memang merasakan betul kadang-kadang bahwa dunia itu kadang-kadang tidak adil ya, sangat patriarkis gitu, dan mungkin tidak banyak yang bisa merasakan ya. Jadi mungkin kita bisa memantik berbagai diskusi di sini ya. Silakan, mungkin bisa raise hand atau bisa juga chat kalau yang ini. Ini ada tanggapan di chat tuh. Kalau di Indonesia sepertinya Takaaki Noriko yang dijelaskan dalam presentasi Andri itu akan dilabeli sebagai orang yang gak asik dari Muhammad Reza. Ini maksudnya tukang lapor ya? Tukang ngadu gitu kan. Ya, jadi ya gitu, karena terlalu ini ya, terlalu kuasi. Ya, terlalu hukumnya itu terlalu tertib gitu ya. Jadi semuanya itu Bu Meta terputus lagi suaranya. Iya. Nah, menjadi orang tidak asik di lingkungan ini gimana ya, Andri? Barangkali bisa dieksplor sedikit berdasarkan karya yang dibahas dalam presentasi tadi. Emang apakah si tokoh ini akhirnya disebelin ya, karena sedikit-sedikit semuanya dilaporkan gitu. Sebagai orang yang love freak gitu ya. Buat di dalam bukunya sih sebenarnya, bukunya itu langsung dibuka dengan si Takaaki Noriko ini sudah mati terbunuh, Kak Lili. Jadi semua orang saking sebelnya kayak yang tadi dibilang nggak asik, saking nggak asiknya dia, teman-teman di sekelilingnya itu sebel banget karena ya itu dikit-dikit mau dilaporin polisi, dikit-dikit mau dilaporin polisi. Saat mereka dewasa tentu masalah pasti makin gede, dan masalah yang mau dilaporkan ke polisi itu semakin besar, semakin mempengaruhi hidup. Jadi mereka nggak tahan lagi, akhirnya si Takaaki Noriko ini mati dibunuh. Di cerita udah dibuka dia mati terbunuh. Dan misterinya adalah tiba-tiba datang surat dari si Takaaki Noriko yang seharusnya sudah meninggal ini ke 4 orang yang sudah membunuhnya. Dia bilang, yuk ketemuan lagi, kita mau ngobrol bareng gitu. Misterinya diskusi. Ada pertanyaan dari Salma Nur Fauzia. Setelah mendengar pemaparan tentang Takako Noriko Shimane hukum ini, ada hal yang mengganjal saat dia memergoi orang saat berjudi. Kenapa nggak langsung saja memberitahu kalau hal itu salah? Mengapa mesti langsung melapor? Ya, mungkin pertanyaannya. Iya, oke. Enggak, saya bercanda aja. Silakan Mas Andri, mungkin ada tanggapannya. Kalau di dalam bukunya, kalau nggak salah ada satu baris yang dia bilang puas, sejenis makan narkotika dan obat-obatan terlarang, dia mabuk. Ekstasi dia ya. Ya, dia bisa melaporkan orang tanpa dia melakukan kebenaran, kan ada orang yang bisa menudingkan jari ke dia. Jadi kayak yang tadi saya bilang, sampai ada tunawisma yang meninggal, sampai ada orang yang dipecat dari pekerjaannya, dia nggak peduli. Dia bisa melakukan kejahatan itu atas nama kebenaran. Jadi dia senang banget. Jadi buat apa menegur kalau bisa dilaporkan langsung dan dia bisa menikmati itu. Ya. Jadi kayak kalau zaman dulu itu namanya bukan otaku ya, tapi kayak kepuasan tersendiri gitu ya, bisa melakukan hal yang sangat sebenarnya kecil gitu, mungkin orang nggak menikmati, tapi ada orang-orang tertentu menikmati. Mungkin begitu ya Mas Andri? Mungkin ya, gitu sih mungkin. Secara psikologi mungkin itu adalah dianggap sebagai kemenangan ya oleh si pelapornya gitu. Ya.
Dan apakah kalau saya tidak tahu ini tulisan-tulisan ternyata kalau saya amati tulisan-tulisan pelukis perempuan itu kemudian sangat detail sekali, penggambarannya detail. Apakah selama ini juga begitu dibandingkan dengan penulis laki-laki misalnya? Apakah ada kecenderungan yang berbeda atau gimana? Kayaknya tergantung si penulisnya juga sih, Bu Meta. Jadi kayak mereka punya ciri khas masing-masing gitu sih. Untuk si Akio Shirakawa dia lebih ke lugas banget untuk menyatakan sesuatu, meskipun kadang dia pakai metafora yang sedikit berbunga-bunga khas perempuan. Kalau Minato Kanai dia lebih lugas lagi, lebih ceplas-ceplos lagi untuk mengkritik dan mempertanyakan sesuatu. Untuk penulis cowok, saya pernah menerjemahkan juga Yonezawa Honobu namanya. Dia suka banget pakai ungkapan-ungkapan, pakai peribahasa-peribahasa. Dia suka bahas sesuatu yang sebenarnya nggak ada juntrungannya juga. Di dalam bukunya yang sebenarnya buat saya susah banget diterjemahkan karena peribahasa dan ungkapan Jepang itu susah buat diterjemahkan buat saya. Jadi kayaknya tergantung penulis juga sih. Oke, ya. Tapi pada prinsipnya kalau itu tadi, kalau penulis Jepang atau pengarang Jepang itu memang dia sangat detail dan kadang-kadang yang kita pikir kayaknya nggak penting tapi dia keluarin gitu, jadi kayak gitu ya. Oke, ini ada 2 pertanyaan baru ini, Kak. Kalau anak-anak dari Eka Suryasang, kalau anak-anak sekolah melakukan penghakiman ke pelaku, padahal mereka tidak tahu kebenarannya dan hanya mendengar cerita dari satu pihak, apakah anak-anak sekolah ini berhak begitu memberikan? Untuk yang mungkin bahas yang Midnight Monster tadi ya. Untuk yang Midnight Monster itu udah jelas-jelas si cewek ini salah sih, meskipun dia punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Harusnya sih nggak spoiler. Si anak ini yang namanya Yano itu dia tiba-tiba mengambil buku novel salah satu anak terus dibuang ke jendela. Jadi sejak itu dia dibully karena teman-teman merasa jahat banget sih kok buku orang dibuang-buang gitu, kamu jahat gitu. Jadi mereka membuli atas nama kebenaran juga sih sebenarnya. Meskipun si Yano ini anak yang dibully ini dia punya alasan. Seperti yang Kak Andri tadi bilang, orang Jepang kelihatannya memang seperti menganggap bahasa Inggris lebih tinggi. Menurut saya bukan hanya bahasa, tapi orang Jepang juga memang lebih suka meninggikan orang bule yang rambutnya pirang dan matanya biru. Saya penasaran itu kenapa ya. Silakan Mas Andri. Mungkin yang lainnya silakan. Mungkin Bu Bibi juga ada. Salah satu alasannya adalah karena memang ada masa ya di mana setelah bahkan sebelum Perang Dunia Kedua ya. Jadi ketika restorasi Meiji, kemudian Jepang membuka pintunya secara besar-besaran kepada pengaruh dunia luar, memang tampak sekali bahwa dunia barat itu menjadi kiblat bagi Jepang ya. Bahkan ada saat di mana memang setelah terpuruk di Perang Dunia Kedua, kemudian bangkit lagi mencari upaya bersama mengikat seluruh bangsa dengan identitas nasionalisme mereka yang ingin bangkit lagi sebagai sebuah bangsa setelah perang. Itu salah satu strategi nasionalnya memang adalah mencontek Amerika ya. Jadi kita tahu kalau kejayaan industri otomotif Jepang yang sampai hari ini juga masih memimpin ya di dunia itu tuh awalnya kan karena Toyota pergi belajar ke Ford kan dan mengambil semua teknologinya dan kemudian membangun kerajaan otomotif yang luar biasa. Nah, dampak ikutannya itu termasuk terhadap budaya pop tentu saja ya. Jadi berdandan seperti layaknya orang Amerika. Kemudian kita lihat dari dalam jangankan dalam masyarakat Jepang ya, tapi dalam film-film yang merepresentasikan gaya hidup masyarakat Jepang ya di awal abad 20, terlihat konsep modernitas itu memang adalah bagaimana berpakaian, berpenampilan layaknya masyarakat modern yang digambarkan lewat penampilan ala orang barat gitu. Nah, di dunia seni juga sama. Jadi
semuanya berkiblat ke Paris utamanya ya. Lalu kita lihat ketika terjadi gegar budaya yang luar biasa di kawasan Asia misalnya, kita tahu bahwa pengaruh kuliner misalnya ya, kita kalau teman-teman tuh bicara tempura, oh tempura makanan Jepang. Bukan, itu pengaruh Portugis ya. Jadi karena ada persentuhan dan pertemuan yang terjadi antar bangsa yang kemudian diserap dan diolah sedemikian rupa untuk kepentingan bangsa tersebut. Itu yang terjadi di Jepang. Nah, kalau kesan rata-rata orang Asia lainnya bahwa orang Jepang lebih meninggikan orang dari Eropa atau kulit putih dari Amerika dibandingkan bangsa Asia lainnya, itu juga salah satu analisanya. Jangan lupa melihat sejarah ya, bahwa dulu ada ambisi luar biasa Jepang yang ingin menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi cahaya Asia dan menjadi pemimpin di Asia. Ya, mereka tuh merasa lebih superior dibandingkan negara-negara Asia lainnya, dan memang terbukti ya, mereka berhasil menjajah negara-negara Asia lainnya meskipun waktunya tidak cukup panjang, tapi paling tidak dia menjadi salah satu episode di mana ambisi untuk menjadi pemimpin Asia, cahaya Asia itu masih tercerminkan dalam mindset masyarakat Jepang atau orang Jepang yang kita lihat atau kita kenal gitu. Itu barangkali yang menimbulkan kesan ya, bahwa loh kita ini orang-orang Asia yang lain tuh dilihat sebagai nomor 2 ya kalau kita lagi di Jepang. Sementara mereka sangat terkagum-kagum dan mengapresiasi dengan luar biasa keunggulan-keunggulan yang ditunjukkan oleh bangsa kulit putih. Itu kurang lebih ya kalau kita lihat dalam konteks sejarah. Mungkin saya sedikit menambahkan Jepang itu melalui perjalanan panjang sebagai negara yang tertutup yang menjadi isolasi, ada sakoku di sana selama berabad-abad, dan ada istilah ini selalu saya sebut Galapagos Syndrome gitu ya. Jadi mereka itu hidupnya terisolir, dan ketika terisolir itu kadang-kadang hubungannya itu kontaknya entah bagaimana banyak dengan negara Eropa. Nah, kebetulan ketika dia terisolir menjadi sakoku itu salah satu penghubungnya adalah Belanda. Jadi waktu itu Ranggaku atau ilmu dari Belanda dianggap sebagai ilmu-ilmu yang tinggi levelnya, atau yang sebelumnya itu dari China gitu ya. Jadi semacam itu. Kemudian dibuka lagi zaman Meiji oleh Commodore Perry. Jadi Barat itu menjadi punya posisi yang sepertinya penyelamat. Jadi itu mungkin, tapi kita tidak tahu. Tapi itu terus menerus seperti itu, sehingga kulit, rambut pirang, mata biru itu juga menjadi cerminan anime yang seakan-akan itu gambaran mimpi dari mereka. Tapi ya itu di sebuah diskusi yang lain ya. Jadi saya kira panjang nanti ceritanya. Dan ini sudah ada satu lagi pertanyaan dari Indra Sang. Konnichiwa, saya ingin bertanya terkait novel yang misteri dan horor. Memang lagi ngetren. Bahkan banyak novel yang diangkat ke dalam film, bahkan adaptasi novel. Saya ingin bertanya ke Kak Andri dan Kanda Lili terkait proses dari novel yang diangkat ke film. Apakah esensi sastra itu seperti apa? Seperti halnya kemarin film animasi yang dilombakan di Australia. Terima kasih Kak Andri, Kanda Lili, dan Kak Sensei. Salam sukses selalu, amin. Oh ya, kasih Indra. Kalau mengambil karya sastra ya, buku kemudian diangkat ke layar, baik itu sebagai film atau seri drama maupun yang sekarang banyak adalah web series ya yang bisa kita tonton lewat streaming. Ada dua hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama, bahwa semua kegiatan penciptaan itu membutuhkan cerita. Jadi mau canggih banget dia sebagai sutradara, kalau dia nggak punya cerita, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu.
Nah, biasanya salah satu upaya untuk membuat produk audiovisual itu dengan mencari cerita yang sudah berhasil dalam bentuk buku atau karya fiksi. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketika ada keputusan untuk melakukan alih wahana, film itu harus dilihat sebagai karya yang berbeda. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan. Dulu ada masa di mana penggemar fanatik Harry Potter tuh nggak mau terima filmnya. Padahal baik buku maupun filmnya kan laris ya, dua-dua. Tapi yang fanatik banget dengan Harry Potter tuh, wah pokoknya filmnya tidak mewakili gitu. Nah, apa yang membedakan? Kalau teman-teman membaca buku atau mendengarkan sandiwara radio saja, bukan karya visual atau audiovisual, teman-teman masih punya peluang untuk membangun theater of mind, yaitu membangun imajinasi sendiri. Misalnya ketika Andri tadi menyebut nama tokoh dari buku-buku yang diceritakannya, saya, Ibu Meta, Andri, Indra, dan lain-lain bisa membayangkan si tokoh itu secara berbeda di kepala kita masing-masing, ya kan? Mungkin di kepala Ibu Meta rambutnya keriting, di kepala saya mungkin badannya tidak begitu tinggi gitu, di benaknya Andri mungkin matanya tidak sipit. Ya, jadi itu yang namanya theater of mind. Kalau di produk audiovisual, baik itu di layar lebar maupun untuk konten televisi dan streaming, visualnya sudah disiapkan. Jadi produser dan sutradara dan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan film itulah yang menentukan bagian mana dari novel itu yang pengen ditekankan atau diberikan sorotan. Kemudian yang mana yang menjadi latar belakang saja. Atau jangan-jangan hanya cuplikannya saja yang dianggap menarik untuk dijadikan film. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ketika melihat sebuah alih wahana karya sastra atau buku ke layar lebar atau televisi. Artinya dia adalah dua karya yang berbeda gitu. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa mengontrol pandangan orang, apalagi yang sangat fanatik ya terhadap salah satu produknya gitu. Karena ada juga buku yang sangat bagus, ketika kita lihat filmnya kok biasa banget ya gitu. Kemarin dalam kasus di Indonesia kita tahu ya karya besar Pramudia Anantatur diangkat ya Bumi Manusia menjadi film. Ya semua orang bilang ya Allah kok filmnya jadi kayak gitu di tangannya Hanung misalnya. Sayang banget gitu loh, padahal novelnya kan bagus banget. Nah berbeda dengan novelnya Eka Kurniawan ya ketika diangkat oleh teman-teman Palari menjadi film, menang di Locarno dan sekarang dinanti-nantikan gitu. Jadi itulah yang kita bisa pahami ya dua hal ini. Pertama, para kreator selalu membutuhkan cerita dan bagi produser film dan sutradara film mencari buku-buku yang laris atau peminatnya banyak itu adalah salah satu cara selain memikirkan menulis cerita asli untuk film mereka. Yang kedua, bahwa buku dan film harus kita dekati bukan dengan membandingkannya, tapi didekati dengan melihat dua produk kreatif ini sebagai dua karya yang berbeda mediumnya. Gitu. Termasuk animasi kemarin. Kemarin kita ikut lomba animasi sempat masuk short list. Itu bukan karya fiksi, malah itu adalah penelitian sejarah yang saya kerjakan bersama teman-teman di Monash University yang akhirnya karena kita pengen membuat pelajaran sejarah menjadi lebih menarik, kita membuatnya menjadi karya animasi. Itu paper akademik malah yang menjadi landasannya. Itu dari saya, ada tambahan mungkin dari Andri, mungkin Andri bisa bicara tentang Weathering with You kali Andri. Itu ada animasinya kan? Weathering with You kayaknya kasusnya kebalik, dia dari animasi menjadi buku ya? Jadi buku. Untuk Weathering with You mungkin karena penulisnya sama juga, saya merasa kayak yang tadi Kak Lili bilang sih sebenarnya dua karya yang berbeda,
tapi mungkin karena penulisnya sama dan yang ngerjain sama, saya merasa dua karya itu melengkapi satu sama lain. Yang satu bisa memperlihatkan visual, yang satu bisa memperlihatkan narasi dan pikiran si tokohnya yang nggak bisa kita dapatkan dari filmnya. Ya. Untuk yang itu sih, untuk yang Weathering with You. Dan yang mau nonton ada Netflix-nya tuh, menarik. Sangat direkomendasikan. Weathering with You. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Rizu RA, Raden Ajeng Rizu. Oke, saya mau bertanya mengenai Noriko di Absolute Justice. Menurut Kak Andri, kira-kira mengapa Noriko fanatik dengan hukum? Susah. Ini kalau nggak kenal orang Jepang ini agak susah ini ya. Memahaminya. Ya, silakan monggo Mas Andri. Kenapa ya? Kenapa ya? Kalau ngambil dari bukunya sih, dia ya agak sejenis mengalami kayak yang tadi saya jelaskan, kelainan. Dia merasa puas banget kalau dia bisa menegakkan hukum, itu dia puas banget. Dan ada sedikit trauma pada masa kecilnya dia yang juga diperlakukan serupa oleh ibunya. Jadi spoiler sih sebenarnya. Tapi ya untuk dari segi cerita dia ada sisi yang seperti itu. Ya itu jawabannya, dan itu tadi ada hubungannya dengan otakku ya. Orang itu punya mungkin masa lalu, mungkin punya traumatis atau apa gitu. Jadi ya kita nggak tahu, itu jawabannya hanya Tuhan dan ibu-ibu yang sen kanan tapi belok kiri. Hanya Tuhan dan dirinya yang tahu. Jadi ya kita mungkin sebagai penerjemah mungkin Mas Andri juga tidak tahu kenapa demikian ya. Oke, ini sudah di sini pukul 4 sore waktu Makassar ya, dan rasanya waktunya sudah habis. Jadi sebenarnya diskusi ini masih menarik sekali untuk diteruskan, tapi ternyata waktunya sudah selesai. Mungkin ada statement terakhir dari Bu Lili dan Mas Andri. Saya panggil Bu Lili ya, Kak Lili dan Kak Andri untuk akhir acara ini. Silakan, mungkin Kak Lili dulu, silakan. Ya, saya cuma ingin menyarankan teman-teman ya, mumpung punya akses dan kesempatan, kalau memang kesulitan untuk mendapatkan buku karena berbagai alasan, Perpustakaan Nasional kita coba dilihat di sana, bisa dikunjungi websitenya atau di-download aplikasinya, menyiapkan koleksi buku-buku Jepang yang lengkap. Dan untuk informasi ya, koleksi karya sastra asing yang ada di Perpustakaan Nasional kita, yang paling besar koleksinya itu adalah Jepang. Jadi ini gratis, jadi sekarang tinggal bagaimana melalui platform seperti webinar ini, melalui Japan Corner, dan juga melalui mata kuliah yang diampu oleh Bu Meta dan kawan-kawan, menjadi katalis atau pendorong supaya kita antusias untuk mempelajari. Bagi saya, antusiasme ini yang perlu dijaga ya, jadi kita antusias terhadap pengetahuan baru, kita antusias terhadap produk-produk pengetahuan baru, dan di Indonesia itu semakin lama semakin bagus fasilitasnya. Sayang kalau teman-teman mahasiswa tidak memanfaatkannya. Ya. Terima kasih. Ya, makasih Lili Sensei. Mungkin Andri Sensei, Andri Sang. Ada pesan terakhir di kelas ini. Silakan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengizinkan saya berbagi. Semoga hasil sharing tadi bisa membuat teman-teman tertarik untuk membaca buku-buku dari Jepang, terjemahan maupun dalam bahasa aslinya itu sendiri, karena buku-buku Jepang banyak banget yang menarik. Jadi teman-teman kalau ingin memulai, kalau masih ada yang masih belum membaca buku bahasa Jepang, mungkin bisa menjadikan ini sebagai sebuah kesempatan untuk mencari buku yang kiranya cocok untuk teman-teman baca. Itu aja sih, terima kasih. Banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak ke Kak Andri dan Kak Lili atas kehadirannya di Makassar yang hujan ini. Semoga sehat-sehat dan kita akan menggiatkan lagi. Saya memberikan teaser aja bahwa Japan Corner mendapatkan
hibah buku dari The Japan Foundation yang akan datang tahun depan. Jadi kalau misalnya pandemi sudah ada, kami ada koleksi baru di Japan Corner sebanyak kira-kira 100 buku baru ya. Jadi nanti ketemu lagi, sampai jumpa dan terima kasih banyak. Moga-moga kita masih bisa melakukan kerjasama yang lebih heboh lagi. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan